Oke, selamat datang di video ketiga Rule of Inference atau penarikan kesimpulan. Di sini kita akan melanjutkan dari Rule of Implication yang kita pelajari di video sebelumnya. Kita sudah belajar modus tollens, modus ponens, hypothetical syllogism, dan satu lagi disjunctive silogisme. Nah, di sini kita akan belajar tentang 4 aturan penarikan kesimpulan yang baru. Apa itu? Nah, aturan dari implikasi yang baru adalah conjunction. Di conjunction ini kita punya dua premis, yaitu kita punya P dan kita punya Q, maka kita bisa tarik kesimpulan P dan Q. Mengapa demikian? Secara intuitif kita bisa bilang bahwa jika kita tahu P ini, premis itu dianggap dia adalah sesuatu yang sudah benar ya. Jadi ketika kita tahu ini benar, kita tahu Q juga benar, dan kita tahu bahwa penarikan kesimpulan ini dengan teorema deduksi dia adalah berarti seperti ini kan, P dan Q, terus dia maka P dan Q ya, P dan Q seperti itu. Maka kalau kita masukkan ini P-nya benar, Q-nya benar, berarti P dan Q adalah benar. Di sini P dan Q juga kan, berarti di sini benar. Benar maka benar adalah benar. Sehingga penarikan kesimpulan ini adalah penarikan kesimpulan yang sudah valid atau benar. Nah, tapi kalau kita mau membuktikan dengan biasa, kita buktikan dengan pohon semantik, boleh juga. Mari kita buktikan. Seperti ini, kita negasikan P dan Q, maka P dan Q. Kita negasikan, maka diperoleh P dan Q. Ini harusnya P dan Q, maka diperoleh P dan Q dan negasi dari P dan Q. Setelah itu, kita uraikan. Nah, ini langsung dia ditutup. Kenapa? Karena kita sudah punya dua elemen yang saling bernegasi, yaitu P dan Q dan negasi P dan Q. Walaupun bukan pernyataan tunggal, tetapi sebenarnya di pohon semantik ini, ketika ada dua buah pernyataan yang saling bernegasi, maka cabang itu tertutup. Walaupun misalkan yang kita pelajari sebelumnya adalah ketika ada pernyataan tunggal yang saling bernegasi. Itu sebenarnya hanya agar kita dapat melihat maksudnya lebih detail. Kalau misalkan seperti ini pun boleh, tapi kalau ini mau dijabarkan juga silahkan, tergantung selera masing-masing. Sehingga kita sudah menyimpulkan bahwa conjunction ini adalah suatu proses yang valid. Di sini juga semua skema yang berbentuk conjunction adalah skema yang valid. Nah, contohnya adalah kita punya P maka Q, premisnya kita punya R maka S, kita punya P, dan kita punya negasi S. Di sini dengan 4 premis ini kita diminta membuktikan konklusi, yaitu P dan negasi S dan Q dan negasi R. Nah, seperti apa? Kita bisa lihat, mungkin di sini kita bisa menebak-nebak dulu. Dari 1 dan 3 mungkin bisa dengan modus ponens, betul? Tapi di sini kita akan menggunakan dengan conjunction karena tujuan kita adalah ini, P dan negasi S dan Q dan negasi R. Jadi fokus kita di tujuan, walaupun kita bisa P maka Q dan P ini dengan conjunction, atau yang 2, 4 ini dia P dan P maka Q dan P ini dengan modus ponens, dan 2 dan 4 ini dengan modus tollens, tapi kita bisa mengerjakan conjunction dulu karena kita fokus di tujuan atau di konklusinya. Dari sini 3 dan 4 dikonjunctionkan jadi P dan negasi R ya. Selanjutnya kita modus ponenskan seperti yang tadi kita prediksikan bahwa modus ponenskan 1 dan 3, maka diperoleh Q, P, Q, dan
P, maka konklusinya adalah Q. Setelah itu kita lihat kita butuh P dan negasi S ada, Q ada, maka kita tinggal butuh negasi R. Nah, dari mana kan negasi R? Ya, betul 2 dan 4 di modus tolenkan, maka kita dapat negasi R. Nah, sekarang semua elemen udah ada, kita tinggal conjunctionkan 6 dan 7. Jadi Q dan negasi R. 6 dan 7 conjunction, maka diperoleh kita tinggal mengconjunctionkan 5 dan 8, maka diperoleh konklusi yang kita cari. Nanti sebenarnya ketika kalian mau mulai dari 1-3 modus ponen juga tidak masalah. Cuman kalau misalkan kita ingin berfokus pada tujuan terlebih dahulu, mungkin lebih baik kita mulai dari 3-4 conjunction. Seperti itu. Conjunction ini cukup mudah karena kita hanya menggabungkan dua premis dengan konjungtif dengan dan. Seperti itu. Aturan implikasi selanjutnya adalah disebut dengan konstruktif dilema. Ada dua referensi buku yang menyebutkan konstruktif dilema ini dengan cara berbeda, namun sebenarnya dia sama. Di referensi yang pertama, dia ada dua premis. Premis pertama adalah P maka Q dan R maka S. Premis kedua adalah P atau R, yang dikonklusikan dengan jadi Q atau S. Sedangkan di referensi kedua, dia menjadi tiga premis, seperti premis pertama di referensi sebelumnya itu dibagi dua. Dia jadi P maka Q untuk premis pertama, R maka S untuk premis kedua, P atau R untuk premis ketiga, dan konklusinya adalah Q atau S. Untuk kita di sini kita gunakan dua-duanya, silahkan gunakan pernyataan mana yang sesuai atau premis mana yang sesuai dengan kejadian nanti yang akan kita hadapi. Seperti itu. Sebelum itu, seperti biasa, saya di sini akan membuktikan dengan pohon semantik apakah penarikan kesimpulan ini valid atau tidak valid. Maka kita awali dengan menegasikan semua pernyataan dengan teorema deduksi. Kedua bentuk konstruktif dilema ini, dia dalam teorema deduksi ini 1, 2, bentuknya sama, yaitu seperti ini. Maka jika kita uraikan, menjadi yang pertama ini P atau Q dan R atau S, dan P atau R, yang kedua negasi Q atau S. Terus selanjutnya saya uraikannya ini. Perhatikan bahwa dalam dalam konjungsi atau dalam notasi dan ini, jika ada dan bersamaan itu sebenarnya setara, jadi boleh diuraikan tiga bersamaan langsung. Maka P maka Q dan terus selanjutnya R maka S, terus P atau R. Nah, selanjutnya saya akan uraikan yang ini, dia menjadi negasi Q dan negasi S. Negasi Q dan negasi S. Saya uraikan seperti ini. Lalu selanjutnya yang implikasi ini P maka Q, maka jadi dua cabang. Di sini kita lihat ada Q dan ada negasi Q, maka cabang yang memuat Q dan negasi Q kita tutup. Selanjutnya kita uraikan yang R maka S. Untuk cabang yang ada memuat S dan negasi S, S dan negasi S, kita tutup juga. Selanjutnya kita uraikan P atau R. Nah, ini kedua cabang juga ditutup karena dia memuat P dan negasi P, juga satu lagi memuat R dan negasi R. Nah, karena semua cabang tertutup, maka pernyataan ini adalah kontradiksi, atau negasi pernyataannya adalah kontradiksi, sehingga konstruktif dilema adalah tautologi atau valid. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa seluruh skema yang berbentuk konstruktif dilema adalah teorema yang valid. Ini contohnya, kita punya premis. Ini agak banyak, kita punya 6 premis, P maka Q, Q maka R, S maka T, U maka V, S atau U,
dan terakhir negasi R. Nah, yang ingin kita buktikan adalah konklusinya negasi P dan Q dan T atau V. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita menggunakan konstruktif dilema. Saya di sini menggunakan konstruktif dilema tipe kedua, yang sebelah kiri tipe kedua, yaitu karena kita di sini punya QR, ST, dan UV. Oh, maksudnya ST, UV, dan SU. Nih, kita lihat bahwa kita harus sama di sini. Ini S sama dengan S di sini. Ya kan? U di sini sama dengan U di sini. Seperti ini kan? Seperti ini P sama dengan P. Yang sebelah kiri kita lihat R sama dengan R, dan notasi ini notasi yang lain atau variabel yang lain yang bisa apa saja. Sehingga dari 3, 4, 5 dengan konstruktif dilema kita dapat yang ini, T atau V. Seperti pula konstruktif dilema di teorema, yaitu kita dapat, kalau di teorema kita dapat Q atau S. Sama kan? Nah, selanjutnya dengan modus Tholen, yaitu modus Tholen 2 dan 6, maka kita dapat QR negasi R, maka kita dapat negasi Q. Sehingga selanjutnya dengan modus Tholen juga untuk 1 dan 8, kita dapat negasi P, karena PQ dan negasi Q kita dapat negasi P. Nah, selanjutnya dengan conjunction 8 dan 9 ini kita dankan jadi negasi P dan negasi Q. Sehingga selanjutnya, oke, sepertinya di sini terjadi kesalahan penulisan. Mungkin di sini maksudnya negasi Q. Yang ini juga negasi Q. Jadi si konklusinya seharusnya negasi P dan negasi Q, terus di akhirnya negasi P dan negasi Q, sehingga seperti ini. Jadi yang nomor 10 ini dia dengan nomor 10 ini negasi P dan negasi Q, dengan nomor 7 yaitu T atau V, dia jadi konklusi yang kita inginkan. Jadi di sini konklusinya sekali lagi salah nulis, yaitu negasi P dan negasi Q dalam kurung dan T UV. Seperti itu. Nah, untuk rule of implication selanjutnya adalah simplification atau simplifikasi. Dia adalah kita punya satu premis dan satu konklusi. Kenapa demikian? Nah, ketika kita punya P dan Q, dia nilainya benar, maka kita sudah pasti tahu bahwa P-nya benar, P-nya bernilai benar, atau kita tulis tahu P-nya benar, dan tahu Q-nya juga kita tahu dia adalah bernilai benar. Ya kan? Karena konjungsi ini terjadi ketika kedua-duanya benar. Sehingga ketika kita punya premis P dan Q yang kita nyatakan dia sudah valid atau sudah benar, maka sehingga kita punya bentuk kedua dari simplification ini, yaitu P dan Q maka Q atau konklusinya Q. Sama seperti tadi, ketika kita punya ada P dan Q, simplification itu artinya dia mensederhanakan. Kita bisa menyederhanakannya menjadi P, atau kita juga bisa menyederhanakannya menjadi Q. Secara analitik tadi atau intuisi tadi, kita sudah bisa melihat mengapa konklusi ini terjadi. Tapi kalau mau membuktikan dengan metode pohon semantik, maka mari kita buktikan. Oke, ini kita punya negasi P dan negasi maka P. Terus kita uraikan jadi seperti ini. Lalu kita uraikan lagi jadi seperti ini. Karena ada negasi P dan P, maka cabang ini adalah cabang yang tertutup. Sehingga penarikan kesimpulan ini adalah penarikan yang valid. Seperti itu. Kalau yang mau coba untuk kasus Q-nya,
boleh nanti kita coba di akhir ya. Nah, sekarang kita punya premis P maka Q, kita punya premis R maka S, lalu premisnya P dan negasi S, maka kita diminta untuk menarik kesimpulan Q dan negasi R. Nah, akan jadi seperti apa? Yang pertama kita gunakan simplifikasi di nomor 3. P dan negasi S kita gunakan simplifikasi jadi P. Maka selanjutnya nomor 3 juga kita bisa gunakan simplifikasi P dan negasi S jadi negasi S. Jadi kita boleh pakai bentuk pertama, boleh juga pakai bentuk kedua. Nah, untuk kali ini kedua bentuknya kita pakai. Lalu untuk 1 dan 4 kita modus ponenkan sehingga didapat Q. P maka Q dan P maka didapat Q. Lalu selanjutnya kita modus tolenkan R maka S dan negasi S sehingga didapat negasi R. Maka dari sini sudah kelihatan apa yang akan kita lakukan, yaitu betul dengan konjungsi, yaitu Q dan negasi R kita konjungsikan, jadi dapatlah apa yang kita mau. Nah, seperti janji saya tadi, kita akan buktikan dengan pohon semantik juga. Bentuk kedua dari simplification ini, kita punya negasi dari P dan Q, maka Q kita uraikan seperti ini. Yang ini P dan Q juga kita uraikan lagi, maka cabang ini tertutup karena ada negasi Q dan Q sehingga dia tertutup. Kedua bentuk ini valid, jadi silakan digunakan untuk seluruh skema simplification yang ada seperti contoh kita barusan. Nah, selanjutnya untuk aturan rule of implication ke-8, yaitu kita punya addition atau penambahan. Nah, kita punya dua bentuk juga sama di sini. Nah, kita punya premisnya P, maka kita bisa menjumlahkan, sebenarnya bukan menjumlahkan, kita bisa menambahkan unsur lain di P dengan notasi disjungsi atau notasi atau. Mengapa demikian? Karena jika premis kita benar, terus kita disjungsikan dengan suatu pernyataan lain yang tidak kita tahu nilai kebenarannya, maka benar dan benar atau benar adalah benar, kalau benar atau salah juga benar. Jadi ini tidak akan mempengaruhi nilai kebenaran dari konklusinya. Jadi ketika P-nya sebagai premis benar, maka konklusinya P atau Q juga pasti benar. Nah, selanjutnya untuk bentuk kedua ini sama saja, tapi kita boleh menambahkan disjungsinya di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, untuk bentuk pertama dia di sebelah kanan, untuk bentuk kedua di sebelah kiri konjungsinya. Jadi boleh saja mau yang kanan atau yang kiri, silahkan. Di sini ini Q, di sini R, sebenarnya apa saja, nggak perlu QR. Mau Z, mau A, itu juga boleh, silahkan saja. Yang penting menambah unsur lain yang bisa kita tahu atau bisa kita tidak tahu unsur kebenarannya. Jika ingin membuktikan, maka silahkan negasi P maka P atau Q. Oh, ini agak berantakan pohon semantiknya. Di sini saya bantu. Saya uraikan yang pertama, yang ini saya uraikan, dia jadi P dan negasi P atau Q. Terus saya uraikan yang ini, negasi P atau Q diuraikan jadi negasi P, negasi Q. Cabang ini kita tutup karena kita sudah punya negasi P dan P, maka cabang ini tertutup. Sekarang mari kita ke contoh. Kita punya Q maka S, lalu kita punya premis yang kedua adalah Q. Nah, kita diminta untuk menunjukkan konklusi ini bersifat benar juga. Nah, konklusinya panjang sekali, silahkan dilihat saja. Nah, bagaimana sih? Premisnya cuma Q dan S premisnya. Tetapi di konklusinya ada P, ada R, ya kan? Ada dua penambahan variabel. Nah, makanya di sini addition ini berperan.
Untuk yang pertama, dari 1 dan 2 kita bisa menggunakan modus ponen, dapatlah S. Terus dengan addition, kita dapat ini, P atau S, karena kita menambahkan unsur P di pernyataan ketiga ini untuk memperoleh ini, P atau S di sini. Selanjutnya, kita bisa menambahkan juga di sini. Di Q kita tambahkan Q atau R dengan unsur lain. Nah, selanjutnya kita bisa menggabungkan 4 dan 5 sama seperti tujuan yang kita inginkan. Ini tujuan yang kita inginkan, P atau S dan Q atau R. Selanjutnya, sepertinya karena di sini atau, sebenarnya kita bisa menambahkan elemen apapun di sini, sehingga kita langsung bisa ke konklusi dengan menambahkan elemen ini, ya kan? Karena kita bisa menambahkan pernyataan apapun yang tidak kita ketahui kebenarannya atau kita ketahui kebenarannya, maka kita pernyataan 6 ini kita addition, jadilah konklusi yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita ke contoh-contoh dari semua rule of implication, bagaimana penggunaannya. Di sini kita punya 3 contoh. Contoh pertama, kita punya 3 premis dan kita punya kesimpulannya S. Premisnya seperti yang tertera pada layar. Lalu, karena kita punya tujuan S, ini kan tujuannya adalah S, maka sebenarnya kita usahakan memecah si pernyataan kedua ini menjadi pernyataan S saja. Nah, bagaimana caranya? Mungkin yang pertama adalah kita bisa menggunakan ini 1 dan 3 untuk mendapatkan Q. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan addition untuk dapat Q atau R. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa kita bisa menggunakan modus ponen untuk 2 dan 5, sehingga didapat S dan T. Nah, dari sini kita tinggal memecah di pernyataan 6 ini, S dan T. S-nya kita pecah dengan menggunakan simplification, maka didapatlah kesimpulan yang kita inginkan. Nah, untuk contoh kedua, kita punya 4 premis seperti yang tertera pada layar, dengan konklusinya adalah Q atau U. Oleh karena itu, berarti yang kita butuhkan adalah Q dari premis pertama dan yang kedua adalah U dari premis ketiga. Nah, bagaimana menjembatani itu semua? Kita gunakan simplifikasi di pernyataan nomor 2. Jadi kita peroleh maksudnya R maka S. Sehingga selanjutnya kita punya 35, yaitu S maka U dan R maka S, sehingga kita dapatkan R maka U dengan hypothetical syllogism. Selanjutnya, dengan menggunakan conjunction, kita dapat ini P dan Q, P maka Q dan R maka U. Dari sini kita di sini kita akan menggunakan constructive dilemma. Dari sini dengan menggunakan 4 dan 7, ini adalah constructive dilemma bentuk ke-1 ya. 4 dan 7 constructive dilemma bentuk ke-1. Sebenarnya bentuk kedua juga kita bisa langsung 1, boleh juga kita tulis di sini 1 PQRU ya, PQRU 1, 6 dan 4. Boleh juga 164 CD, boleh juga menuliskan seperti itu, boleh saja tanpa ada nomor 7-nya, sehingga
tetap diperoleh Q atau U. Oleh karena itu kita sudah dapatkan konklusi yang kita inginkan. Sekarang kita ke contoh yang ketiga. Kita punya 4 premis di sini dan konklusi kita adalah W maka X. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini tidak ada 4 premis ini, tidak ada variabel X nih. Karena tidak ada variabel X, pasti variabel X ini ditambahkan dengan addition. Maka kita butuh premis atau pernyataan yang W-nya tunggal saja. Nah, bagaimana caranya menunggalkan si W ini nih, pernyataan W ini? Biasanya dengan apa? Bisa dengan modus ponen. Berarti kita harus menyusun ini, negasi R dan U. Kita mau menyusun negasi R dan U, berarti bisanya hanya dengan conjunction dari negasi R dan U. Nah, negasi R ini diperoleh dari mana? U ini diperoleh dari mana? Mari kita bersama-sama cari. Yang pertama adalah kita gunakan simplifikasi untuk pernyataan pertama, yaitu dengan negasi P dan Q maka diperoleh negasi P. Yang kedua, kita gunakan modus tolen untuk 2 dan 5, yaitu R maka P, kita gunakan modus tolen maka diperoleh negasi R. Seperti yang tadi saya bilang, kita butuh negasi R dan U. Ini kan negasi R dan U. Nah, selanjutnya U ini dapat dari mana? Bisa dari 3 dengan simplifikasi. Nah, kita sudah punya negasi R, kita sudah punya U, maka kita bisa melakukan addition, yaitu maksudnya conjunction dari R, negasi R dan U. Setelah di conjunction dari 4 dan 8, kita bisa menggunakan modus ponen, maka diperolehlah nilai W, pernyataan W yang tunggal. Setelah pernyataan W tunggal, maka kita tinggal menambahkan dengan addition pernyataan lain apapun itu, karena yang diminta di konklusi adalah X, maka pernyataan tersebut adalah X, berarti W atau X dengan pernyataan 9 di addition. Sekian untuk rule of implication. Selanjutnya untuk rule of replacement mungkin akan ditayangkan setelah UTS. Jadi cukup sekian, silahkan untuk pertanyaan bisa ditanyakan di komen, jangan lupa subscribe.